kemudian sampai ke prolog dan sampai ke akhir. Cuma saya tidak membahas setelah serojanya ya. Mungkin Mas Adi bisa di-mute dulu Mas, semuanya Mas. Nah, Oke, saya akan mute semua ya. Oke, saya aja. Nanti kita diskusi, kita buka lagi. Oke, mungkin kita menarik ya untuk tahu bahwa Timor Portugis ini adalah suatu tempat atau daerah yang Bentar. Ya. Oke, saya lanjut. Jadi Timor Portugis ini adalah tempat yang sebenarnya penuh misteri ya, karena terisolasi dari Indonesia sendiri, baik secara geografis maupun politis ya. Sambil jalan ya kita mute ya, yang masih belum. Mohon yang lain bisa di mute ya Mas ya. Oke, Timor Portugis, kembali ke Timor Portugis. Timor Portugis sendiri itu adalah suatu wilayah jajahan koloni Portugal ya, sejak abad 15 yang lalu. Jadi luasnya sekitar 19.000 km persegi, ini kurang lebih sama dengan luas Provinsi Jawa Timur minus Madura. Dengan panjang perbatasan dengan Indonesia adalah hanya 122 km ya, dia berbatasan dengan Atambua. Kemudian dia juga punya daerah kantong namanya Okusi. Okusi ini kurang lebih panjang perbatasannya 80. Jadi dia memang ngantong di sini. Kemudian dia juga ada pulau masih masuk Timor Portugis adalah Pulau Atauro di sini dan ada Pulau Jaco Island di sini. Ini adalah geografis Timor Portugis. Dengan penduduk saat itu tahun 75 adalah sekitar 659.000, di mana 100.000 sendiri bertempat tinggal di Kota Dili. Kota Dili sendiri dalam catatan Walase pernah mencatat ya, dia pernah menyatakan bahwa Dili adalah tempat paling miskin. Bahkan dibandingkan dengan kota termiskin di Hindia Belanda masih mendingan kota termiskin di Hindia Belanda. Itu yang pengamatan dari Walase. Kemudian juga menarik untuk memberi informasi mengenai Timor Portugis saat itu, baik terutama untuk geografinya ya. Jadi ini gambar-gambar yang saya temukan atau saya peroleh dari grup ya mengenai Timor Leste zaman dulu. Jadi memang di hampir semua wilayah Timor Portugis itu adalah pegunungan ya. Konturnya seperti ini ya. Seperti ini, ada gunung-gunung tinggi, kemudian ini seperti ini rumah-rumah arsitektur tradisional maupun arsitektur kolonial seperti ini. Nah, ini terlihat indah sekali ya, indah, tetapi nanti kelak nanti akan dikisahkan ya betapa di daerah-daerah seperti inilah kita akan mengalami kesulitan dalam melakukan operasi-operasi militernya. Nah, terutama di daerah VGK ini adalah ada yang namanya Osu. Jadi ini adalah foto-foto di daerah Osu. Ini saya ambil contoh. Osu ini adalah di distrik VGK. Nah, di sini banyak pegunungan-pegunungan. Dan di sini adalah pegunungan tertingginya ada di sebelah sini. Ini ada di selatan dari Bau-Bau. Ini untuk memberikan gambaran mengenai kondisi geografis di Timor Portugis saat itu. Di sini ada yang namanya Gunung Matebian. Nah, Gunung Matebian ini kelak akan terkenal sekali ya, akan disebut dalam memoir-memoir prajurit yang bertugas di Timor Timur. Karena disinilah terjadi pertempuran sengit karena kontur geografisnya memang sangat mendukung untuk operasi gerilya seperti itu. Kemudian saya akan sharing juga menarik untuk diketahui mengenai kehidupan di Timor Portugis. Nah, kebetulan saya menemukan satu akun di Facebook ya, itu veteran atau orang yang pernah bekerja di Timor Portugis sebagai militer saat itu, namanya Marco Branco. Nah, ini orangnya seperti ini, dia masih bangga mengenakan, masih menyimpan seragam para trup Portugisnya. Nah, ini dia posting foto-foto zaman dia muda ya di Dili. Ya, dia ada di pantai, kemudian ini dia sebut di sini foto diambil di bulan April tahun 69. Ini kurang lebih kehidupan di sana.
Dia juga menyampaikan foto tahun 1970 di sebuah rumah sakit militer di Dili. Ya, rekan-rekannya ya memang bule-bule Portugis ya. Karena secara demografi di sana selain Portugis asli, memang juga ada Indo-Indo maupun orang-orang lokal dari timur maupun pendatang dari luar, terutama dari Makau itu ada beberapa juga pendatang. Nah, ini menarik juga, ada foto-foto yang dia pasang yang dia saat dia keliling ke pedalaman. Kita lihat di sini di daerah timur Portugis itu juga banyak sungai-sungai, di mana kalau pada kondisi hujan dia memang berair ya, dan pada kondisi kemarau dia kering. Nah, ini kita lihat seperti ini kondisinya. Di sini dia tampak mengendarai sebuah Land Rover. Ya, ini menurut rekan dari yang tahu ini adalah Land Rover seri 2 buatan tahun 61-69 dengan cc-nya 2225. Jadi mereka juga menggunakan Land Rover untuk mengarungi wilayah geografi seperti ini. Nah, ini juga menarik. Ini saya kasih gambaran mengenai tropas. Jadi tropas itu trup ya, trup militer Timur Portugis. Ini kenapa saya kasih gambaran untuk memberi penjelasan nanti di belakang bahwa sebagian dari kekuatan personel maupun kekuatan senjata yang dimiliki oleh tentara militer Timur Portugis nanti akan dihadapi oleh TNI. Oke, jadi ini ada, kalau kita baca di literatur, mereka punya ada tiga level ya, primer, sekunder, dan voluntary. Jadi kalau primer itu kurang lebih mereka memang tentara bayaran ya, tentara bayaran dan resmi militer seperti ini ya, baik itu dari bule maupun dari lokal, tapi dia fungsinya memang sebagai militer. Itu jumlahnya sekitar 2.500 orang. Kemudian yang kedua adalah dia Sekundalinha, itu adalah milisi lokal. Jadi ini biasanya mereka ditunjuk dari pemuda-pemuda lokal dan ditugaskan selama 2 tahun kurang lebih. 2 tahun dilatih, kemudian ditugaskan sebagai garis kedua. Nah, ini yang mungkin levelnya Hansip. Makanya kalau kita sering lihat atau baca di beberapa data intelijen, TNI menyatakan bahwa kekuatan militer Timor Portugis itu kecil lah, itu Hansip kok levelnya, itulah. Ini salah satu dalam tanda kutip quote unquote kesalahan intelijen yang pertama adalah menyamaratakan bahwa kekuatan militer di sana adalah kelas Hansip. Nah, nanti kita akan lihat seberapa ininya Hansip ya. Sorry. Nah, ini kita lihat salah satu foto-fotonya. Ini kita lihat tadi fotonya sama ya dengan yang naik Land Rover tadi. Ini seragam militernya, hijau 2 color. Kemudian ini contoh dari skuadron Escurado de Lancero de Frontera. Ini artinya Lancero ini sebenarnya juga mungkin orang akan salah ngerti ya. Ini seolah-olah kavaleri berkuda dengan bersenjata Lancer. Lancer itu tombak panjang gitu ya. Sebenarnya ini mungkin mereka iya dilengkapi dengan Lancer, tapi nggak salah juga bahwa mereka juga dilengkapi dengan senjata modern gitu ya. Ini pasukan berkudanya, ini foto-fotonya, ini barak-baraknya. Kemudian ini kalau kita lihat di beberapa video, ini adalah penampakan ya tentara-tentara mereka itu yang lokal seperti ini dengan senjata yang tersedia. Itu kalau saya baca di laporan Bakin itu pernah menuliskan di sana terdapat kurang lebih 3.700 automatic rifle G3. Jadi mereka sudah menggunakan G3 standar NATO. Kemudian mereka juga menggunakan ada sekitar 15.000 senapan ya, bolt action seperti Mauser, Lee, dan lain-lain. Kemudian ini ada foto yang menarik juga. Di sini dia menggunakan ini menggunakan G3, kemudian ini adalah memegang stand yang sepintas stand. Kemudian juga ada senjata anti tank. Ya, mereka dalam data ada 6 buah anti tank 75 mm. Tentunya ada juga senjata bantuan lain seperti 250 buah machine gun. Machine gun ini kalau saya baca levelnya sama dengan MG34
era Nazi Jerman Perang Dunia II, dan beberapa mortir di tangan mereka juga. Oke, ini kurang lebih gambaran daripada militer Timor Portugis. Ini lanjutannya. Jadi ini kita lihat ada pose-pose di daerah sana ya, berbatu-batu, kemudian di barat-baratnya. Ini juga kita lihat ya, mereka naik kuda dan naik Land Rover juga. Oke, nah kita masuk ke pokok permasalahan ya. Kenapa yang tadinya adem ayem ya, Timor Portugis itu adem ayem kok tahu-tahu jadi sorotan internasional atau gejolak, ada apa sih sebenarnya gitu ya. Oke, saya akan bagi ke beberapa 3 kelompok besar di sini. 3 kelompok besar. Yang pertama adalah adanya perubahan di Portugis sendiri, Portugal. Ya. Revolusi bunga, kemudian ada pembentukan partai dan kudeta kontur kudeta. Ini akan menjelaskan gejolak yang terjadi di sana. Jadi yang pertama adalah revolusi bunga anyelir. Ya, di sana itu disebutnya bunga anyelir 25 April 1974. Anyelir kalau bahasa Inggrisnya itu Carnation ya. Jadi Carnation Revolution. Jadi di sana terjadi kudeta tidak berdarah oleh gerakan junta perwira-perwira muda terhadap diktator Salazar ya waktu itu. Dan di akhirnya pimpinan diambil alih oleh junta militer di bawah pimpinan Jenderal Spinola. Oke, jadi bermula dari sinilah terjadi perubahan-perubahan yang nanti akan impact-nya ke Indonesia juga. Apa itu? Jadi ada 2. Yang pertama adalah dekolonisasi. Program daripada pemerintah baru di sana adalah yang pertama adalah dekolonisasi. Jadi mereka tidak mau lagi dibebani oleh provinsi-provinsi seberang lautan mereka. Yang selama ini kan mereka banyakkan perang saudara, pemberontakan, dan secara ekonomi mereka tidak mengembalikan return yang bagus buat negeri Portugal sendiri. Sehingga mereka didorong untuk melepaskan daerah-daerah jajahan. Jadi di periode setelah tahun 74 ini sampai 75 itu negara-negara ini merdeka ya, yaitu di Portugis Guinea, Mozambik, Angola itu mereka merdeka. Kemudian Timor Portugis juga akhirnya juga akan masuk di pola seperti ini juga. Nah, yang mana kita akan bahas. Kemudian program yang kedua adalah demokratisasi, karena kan diktator Salazar itu kan memang rezim yang diktator gitu ya, sehingga di pemerintah yang baru ini mengeluarkan kebijakan untuk demokratisasi multipartai, baik di pusat di Portugal sana, di mana di Portugal juga akhirnya bermunculan ya, seperti PCP pun ada muncul, Partai Komunis Portugal di sana juga cukup kuat, termasuk didorong untuk di daerah tanah-tanah seberang lautan, itu mereka juga mendorong atau membebaskan pembentukan partai. Nah, disinilah di bagian kedua ini yang akan menjadi topik, yaitu pembentukan partai di Timor Portugis. Jadi di Timor Portugis akhirnya mereka bikin yang pertama adalah partai yang berdiri adalah UDT, ya, União Democrática Timorense. Jadi UDT ini partai yang programnya adalah dia tetap menjadi di bawah Portugis, kolonisasi yang diperluas ya, apa namanya, tetap di bawah naungan Portugis. Di sini tokoh-tokohnya Mario dan João Carrascalão, Lopes da Cruz ya. Ini nama-nama ini yang akan kita sering dengar. Mario ini nanti akan jadi gubernur juga di Timor ya nantinya. Nah, kalau kita lihat ini ada fotonya nih. Ini fotonya kalau anak-anak tahun 80-an kenal ini. Kalau di Fuji Film itu album fotonya banyak, ini fotonya Sonia Carrascalão ya, putrinya Mario Carrascalão ya. Ini anaknya dulu tahun 80-an, 90-an ini artis ngetop ini. Kemudian partai yang kedua adalah Fretilin. Jadi Frente Revolucionaria de Timor-Leste Independent. Dari namanya jelas bahwa partai ini menuntut kemerdekaan penuh. Ya, kalau di istilah zaman kita dulu merdeka 100% gitu ya. Jadi ini menuntut kemerdekaan 100%. Kemudian yang ketiga adalah Apodeti. Apodeti ini
dia berkeinginan untuk berintegrasi ke Indonesia. Ini apa itu? Ini ada 3 partai utama yang dibentuk. Selain itu ada 2-3 partai kecil-kecil ya, seperti Kota, Trabalista gitu ya. Bahkan ada partai yang dibentuk ingin berintegrasi dengan Australia juga ada. Tapi 3 partai inilah ya yang paling kuat ya, paling besar saat itu. Nah, pada saat tahun 75 ini ya, setelah pembentukan partai-partai ini, tentunya masyarakat di sana terbelah-belah ya di Timor Portugis. Ya mirip-mirip lah ya. Jadi di sana ada kerusuhan, ada saling singgung antar pendukung dan lain-lain. Jadi secara singkat, akhirnya di sini saya kasih timeline bahwa timeline di sini adalah pada saat Agustus ini udah mulai panas ya. Jadi singkat cerita, salah satu partai yaitu UDT. Nah ini menariknya adalah begini. Jadi sebelum ke sana, pada saat terjadi perubahan kekuasaan ini, pemerintah Portugal mengganti gubernur jenderalnya, ya, yang bernama Limos Pires. Nah ini fotonya. Ini Limos Pires berfoto dengan gubernur Altari, NTP saat itu. Ini Limos Pires. Nah, Limos Pires ini haluannya dia lebih ke sosialis ya, dia tidak ke kiri, dia orangnya moderat. Nah, namun dia dibantu oleh 5 perwiranya sebagai asistennya ya, ada asisten politik, ada asisten teritorial dan lain-lain yang semuanya itu cenderung ke kiri. Bahkan ada yang anggota partai PCP juga gitu ya. Nah, pada saat 11 Agustus 75 ini terjadi perebutan kekuasaan ya. Jadi UDT tadi dia merebut ini langsung saya jam di sini ya, karena sebenarnya sebelum Agustus 75 ini UDT dengan Fretel ini sempat koalisi juga, tapi pecah ya. Ya konon karena ada intervensi dari Indonesia juga. Nah, 11 Agustus terjadi perebutan kekuasaan. Ya, jadi 75. Jadi di kudeta yang dilakukan oleh UDT ini didukung oleh polisi. Jadi di sana selain ada militernya juga ada polisi. Itu polisi ini bersimpati ke UDT. Nah, di bawah pimpinan Letkol Guevara, itu 11 Agustus 75, mereka berhasil menguasai Dili dan tempat-tempat penting. Kemudian Fretilin itu terdesak ya. Nah, namun 9 hari kemudian pada tanggal 20 Agustus 75 mereka melakukan serangan balik. Ya, jadi disupport oleh tadi salah satu perwira yang dikirim dari Portugal ini adalah Mayor Mota dan Yonatas itu dia cenderung ke kiri. Jadi mereka membantu Fretilin. Jadi hampir semua mayoritas ya, itu pasukan Tropas tadi, itu mendukung baik senjata maupun personal itu mendukung Fretilin. Dan mereka mendirikan sayap militer. Ya kita dengar ya ada Fretilin, ada Valintil. Valintil ini adalah Forkas Armada de Tabao Nasional de Timor Leste ini adalah sayap militer dari Fretilin. Jadi mereka melawan balik. Nah ini terjadi chaos ya. Jadi ini UDT terdesak, UDT sebagai penonton ya karena mereka kecil, sehingga terjadi kerusuhan yang meluas gitu ya. Sampai pada tanggal 27 Agustus 75, nah, Gubernur kita ini mengungsi ke Pulau Atauro ya. Ingat ya tadi ada Pulau Atauro adalah pulau yang milik Timor Portugis yang ada di utara Pulau Timor. Itu mengungsi ke sana. Nah, saya akan singgung sepintas mengenai Operasi Prihatin ya. Operasi Prihatin ini adalah pada saat terjadi pemberontakan ini dan kerusuhan yang mengikuti, itu udah mulai banyak WNA yang mengungsi warga negara asing dan Amerika, Australia, bahkan Portugal sendiri juga meminta Indonesia untuk intervensi. Oke, karena Indonesia dianggap memang negara besar ya di kawasan itu, negara kita masih besar ya. Kita masih punya kapal-kapal perang yang ada di armada TNI AL kita. Jadi waktu itu Pak Benny Mordani memerintahkan Kolonel Subiakto untuk memimpin delegasi atau kontingen kapal perang, ini kapal KRI Mangin City disertai dengan beberapa kapal angkut untuk
melakukan evakuasi dari warga negara Indonesia yang di sana, ya, terutama konsul kita. Oh ya, Indonesia waktu itu punya konsul jenderal di Dili namanya Tomodok, ya. Jadi wakil Indonesia di Timor Portugis itu namanya Tomodok, itu juga harus diungsikan. Ini kalau kita baca di memoirnya Kolonel Subiakto. Kolonel Subiakto ini kolonel artileri, ya, Angkatan Darat. Dia yang ditugaskan untuk memimpin operasi Prihatin ini. Oke. Nah, operasi Prihatin ini pada tanggal 26 malam dia udah tiba di pesisir pantai Dili dengan kapal perangnya. Ya ini lumayan lah, ya. Nakut-nakutin orang sana ini udah cukup menggetarkan. Jadi pada saat kapal perang ini tiba di Pelabuhan Dili, pertempuran dahsyat sedang terjadi, ya. Jadi asap api menyala-nyala dari pelabuhan udah terlihat dari kapal. Jadi pada saat kapal perang Indonesia mendekat, mereka berhenti berperang. Dan mereka menunggu apa sih, siapa yang datang dan kepentingan apa, ada kapal perang dan kontingen Indonesia datang. Jadi mereka mengadakan pembicaraan damai dan Indonesia juga menurunkan timnya karena Pak Subiakto itu juga membawa satu kompi marinir Indonesia dalam misi ini. Jadi mereka melakukan pembicaraan damai di Dili, di Pelabuhan Dili untuk melakukan evakuasi atas orang-orang ini. Akhirnya singkat cerita berhasil, ya, evakuasi beberapa. Kemudian pada saat kapal ini ada di pelabuhan, ini kapal kecilnya Lemos Pires ini mengungsi nih. Jadi udah ditahan oleh kapal perang, ditanya, ya, dengan hubungan radio mau kemana, dan mereka menjawab mau mengungsi ke Pulau Atauro. Jadi kontingen Indonesia juga akhirnya bertanya-tanya, ini ada apa nih, kok gubernurnya kok pergi gitu, ya, meninggalkan gelanggang Timor Portugis yang sedang darah-darah bertempur antar mereka sendiri gitu, ya. Nah, akhirnya mereka mengungsi. Nah, ini salah satu yang saya quote di sini adalah ini tadi Osorio Suarez. Osorio Suarez ini pejabat dari Apodeti. Ini sudah diajak oleh marinir untuk ikut mengungsi, tapi mereka nolak. Dia menolak. Dia bilang gini, I will stay in Dili with my people, whatever happen. Ya. Nah, akhirnya kejadian memang beberapa minggu kemudian si Osorio Suarez ini ditemukan, ya, dalam kondisi sudah terbunuh di lubang pembantaian yang dilakukan oleh Fretilin saat itu. Itu kurang lebih. Nah, ini lanjut, ya. Kemudian pada saat November 75, proklamasi kemerdekaan Fretilin di Dili. Jadi tanggal 28 November mereka memproklamirkan. Kemudian dibalas oleh deklarasi Balibo sebagai tandingan, yaitu pada tanggal 30 November 75, untuk mereka mendeklarasikan keinginan dari partai-partai tersebut untuk bergabung ke Indonesia. Ini termasuk UDT. UDT akhirnya juga mengambil policy untuk mendukung integrasi. Jadi UDT dan Apodeti dan beberapa partai kecil lain sepakat untuk mendeklarasikan dirinya untuk bergabung dengan Republik Indonesia. Itu kurang lebih yang terjadi di sana. Oke, ini gambaran aja, ya, bahwa saat itu tadi yang saya jelaskan, ya, di antara bulan-bulan itu, ya, Agustus Oktober ini terjadi perseteruan, ya, antara UDT dengan Fretilin di Dili. Kemudian ini adalah 25 November 75 ada proklamasi. Nah, ini menarik bahwa di Timor Leste pun sampai sekarang, ya, ini November 2020 pun masih diperingati, ya. Ini kalau saya lihat, saya cuplik di pengumuman di Timor Leste, mereka memperingati 45 tahun terjadinya proklamasi oleh Fretilin, ya, diperingati. Ini gambar dari Leire Anan Timor, ya, Mayor Jenderal Panglima Angkatan Bersenjata Valintil. Nah, ini masih diperingati secara resmi di sana. Oke, nah ini mungkin akan memberi gambaran singkat, ya, gambaran singkat mengenai kenapa sih Indonesia kok ikut-ikutan, ya, ikut-ikutan atau disuruh ikut
kenapa sih gitu ya? Kenapa kok Indonesia nggak cuci tangan aja gitu ya atas masalah ini gitu ya? Oke, mungkin kalau dalam kacamata sekarang mungkin kita akan anak-anak muda sekarang mungkin akan menyalahkan ya. Wah salah ya Indonesia kok masuk sih tahun 75, ngapain ikut-ikutan gitu ya? Kenapa kok nggak cuek aja? Itu negara biar aja perang saudara atau mau merdeka gitu ya. Kenapa kok Indonesia why gitu ya? Indonesia kenapa sih ikut-ikut masuk menceburkan diri dalam gejolak di Timor Portugis? Oke, mungkin saya akan mulai dengan pendekatan perang dingin ya di sana ya. Karena konteksnya saat itu adalah perang dingin. Kalau sekarang mungkin konteksnya udah nggak ada lagi ya, perang dingin udah bubar. Yang pertama adalah yang tadi jajahan dari Portugal itu mayoritas atau hampir semua ya itu yang berperan adalah sayap kiri. Kalau kita lihat negara Angola dan Mozambik itu kan mereka merdeka juga ya, tetapi yang mengambil peranan adalah partai-partai sayap kiri. Kemungkinan besar ya memang didorong oleh unsur-unsur pemerintah di Portugal yang mengirimkan perwira bersayap kiri untuk mendorong mereka merdeka dan menguasai gitu ya. Jadi Angola dan Mozambik ini akhirnya terus akrab setelah merdeka dengan Uni Soviet. Ini satu, ya. Nah ini akan menimbulkan pertanyaan bagi blok Barat ya seperti Amerika, juga Indonesia akan berpikiran, wah kalau Angola, Mozambik semua jadi negara kiri, Timor Leste gimana nih? Nah khawatir juga gitu ya, jangan sampai kayak Angola dan Mozambik ini Timor Portugis gitu ya. Itu kekhawatiran yang pertama. Kemudian kekhawatiran yang kedua, nah saat itu masih hangat ya antara perang dingin ya. Itu utamanya adalah teori domino. Teori domino ini saat itu tahun 75 itu Amerika kalah di Vietnam. Ya, kalau kita lihat ya, The Fall of Saigon ini kan 30 April tahun 75. Sementara kejadian ini kan di Oktober November 75. Jadi memang masih hangat. Jadi kekhawatiran dari blok barat termasuk Indonesia adalah ya kalau secara teori domino ya, kalau Vietnam jatuh, nanti Thailand jatuh, Malaysia jatuh ke komunis, termasuk juga Timor Portugis akan masuk dalam teori ini. Itu kekhawatirannya. Kemudian yang ketiga, ini adalah potensi dari kekhawatiran mengenai geopolitik Samudra Pasifik dan Hindia dari sisi militer. Kenapa? Ada potensi bahwa Timor yang nantinya merdeka ya, yang akan kiri akan dijadikan pangkalan militer Uni Soviet. Ya, jadi kalau negara tersebut sudah akrab dengan Uni Soviet yang kekhawatiran tadi ya, Angola, Mozambik tadi, ini kalau jadi pangkalan militer Uni Soviet seperti Cam Ranh di Vietnam ini akan menjadi hal-hal yang kekhawatiran yang besar bagi Amerika maupun Australia. Ya, jadi ini secara geografisnya adalah Australia di sini, kemudian blok Barat juga berkepentingan di sini. Kalau sampai ada pangkalan militer seperti Cam Ranh Vietnam ada di Timor Portugis, ini akan akan sangat-sangat mengkhawatirkan. Oke, yang kenapa pangkalan itu dikhawatirkan? Nah, ini kalau saya baca di memoarnya Kolonel Subiyakto ya tadi, dia punya analisa secara geopolitik adalah terkait dengan kita ada istilah namanya second strike nuclear capability. Mungkin pada saat itu kan perang dingin sedang puncak-puncaknya ya. Mungkin kita pernah sering dengar ya, sering baca. Jadi keberadaan atau kelangsungan hidup dari sebuah negara, ya Amerika maupun Uni Soviet itu tergantung dari serangan nuklir pertama yang dilakukan. Ya, jadi kalau udah dari silo-silo nuklirnya menghantam markas masing-masing, sudah hari kiamat akan tiba gitu ya, mereka istilahnya. Sehingga diciptakanlah kemampuan menyerang kedua, second strike nuclear capability. Apa itu? Jadi yang pertama adalah kemampuan pembom strategis yang membawa nuklir. Itu kalau Amerika kan ada bomber strategis ya, Uni Soviet pun punya gitu ya. Zaman itu yang terkenal ya
setelah era TU-16 mungkin mereka juga punya yang lebih modern lagi. Jadi pembom strategis ini akan berputar 24 jam di udara, ya bergantian gitu ya. Sehingga pada saat terjadinya perang nuklir yang pertama, pesawat yang keliling ini akan mampu membalas. Itu adalah dari sisi perang dari udara. Kemudian yang kedua, ini ada gambarnya adalah dari kapal selam. Jadi kapal selam baik Uni Soviet maupun Amerika, mereka punya kemampuan untuk submarine launch ballistic missile. Nah, sebagai contoh ini Poseidon, penerusnya rudal Polaris ini tahu-tahu akan meluncurkan rudalnya dari bawah permukaan, di mana akan sangat sulit untuk dideteksi oleh satelit. Oke, itu adalah second strike nuclear capability-nya. Apa hubungannya dengan Timor Portugis? Jadi ada analisa bahwa yang pertama adalah dari sisi pangkalan udara. Jadi dikhawatirkan di Bau-Kau ini akan karena di sini ada pangkalan udara besar yang mampu didarati oleh pesawat pembom strategis, ya misal TU-16 gitu ya. Kenapa saya sebut TU-16? Karena di Bau-Kau sendiri itu panjang landasannya adalah 2.400 meter. 2.400 meter ini sangat cukup untuk didarati oleh TU-16. Dan penggantinya ya, kurang lebih sama panjang landasan yang dibutuhkan. Sementara kalau kita lihat perbandingan di Iswahyudi, Madiun, waktu kita masih punya TU-16, di sana itu panjangnya 2.500 meter, ada dua di sana ya, 2.500 dan 3.000. Jadi di Bau-Kau ini sangat mampu untuk menjadi pangkalan dari pembom strategis. Kemudian yang kedua adalah kapal selam. Kapal selam. Jadi di sini memang menurut studi di perairan utara Timor Portugis ini adalah laut dalam, ya laut dalam di sini. Ini laut dalam. Nah, ini kapal-kapal selam melenggang mudah sekali, sehingga kalau kita lihat di peta dunia ya, ini daerah ini nih sangat strategis ya untuk lalu lintas kapal selam tanpa ketahuan, karena dia bisa menyelinap di laut dalam. Dan ini pun ada celah-celah yang laut internasional. Nah, apa jadinya kalau Uni Soviet punya pangkalan di Timor Portugis, otomatis pergerakan daripada militer blok barat ya, baik Amerika Serikat, Inggris, dan lain-lain, dan Australia misalnya, itu akan sangat terganggu. Inilah hal-hal strategis yang menjadi faktor pendorong kekhawatiran daripada blok barat, sehingga mereka mendorong Indonesia untuk berpartisipasi gitu ya. Kemudian tentunya mereka tahu Indonesia saat itu sangat kuat sekali ya rekam jejaknya dalam melikuidasi komunis ya dalam pemerintahan Orde Baru saat itu. Dan yang terakhir adalah saat itu doktrin Nixon, Amerika udah nggak mau lagi turut campur ya secara fisik sendiri ya, secara dia menarik dari Vietnam, dia pakai proxy, dia nggak mau bergerak sendiri dan memanfaatkan di region ini ya, contohnya kalau ada Indonesia di situ ya dia berusaha pakai Indonesia. Ini adalah alasan terkait dengan perang dingin. Kurang lebih seperti itu. Kemudian yang kedua otomatis dari dalam negeri sendiri ya, karena memang rakyat Timor saat itu memang ada keinginan ya. Jadi memang masyarakat di sana terpecah ya. Kita dari pemerintah Indonesia juga sikap resminya adalah seperti ini ya, bahwa sikap resmi kita adalah saat itu bahwa dekolonisasi dari Timor Portugis kalau bisa damai, tidak ada kekerasan. Kemudian kita menyatakan tidak ada ambisi teritorial. Ya memang benar ya, karena dari zaman Orde Lama pun ya, kalau kita baca sejarah bahwa Bung Karno pun nggak pernah ada interest sedikit pun untuk menganeksasi Timor Portugis. Bahkan pada tahun 59 terjadi pemberontakan setempat ya, di raja-raja di VKK itu, mereka minta bantuan, Indonesia pun menolak ya, karena memang kita sedang sibuk dengan Trikora saat itu juga. Tapi Indonesia menyambut baik bila ada permintaan bergabung. Ya, jadi memang dari pihak pro integrasi di Timor Leste, Timur saat itu seperti statementnya seperti itu, bahwa apa salah
saudara-saudara kami yang dipisahkan dengan kekerasan di masa penjajahan bergabung kembali dengan saudaranya. Jadi ya memang Indonesia, wah ini udah ada yang minta, selain dari yang negara Amerika tadi mendorong, dari faktor internal juga meminta integrasi. Itu kurang lebih gambaran kenapa untuk menjawab pertanyaan kok Indonesia ikut-ikutan sih. Gitu ya. Nah kalau kalau kita bicara kondisi hari ini mungkin kita nggak akan bisa jawab ya, karena ya perang dingin udah nggak ada lagi gitu ya. Perang nuklir ya mudah-mudahan udah nggak ada lagi gitu ya. Jadi alasan-alasan itu memang jadinya tidak relevan di kacamata anak-anak sekarang. Itu kurang lebih. Oke. Setelah itu kita akan masuk ya. Kita akan masuk, ini menarik juga part ini. Kalau kita bicara operasi Seroja, memang seolah-olah kita hanya tahu ya operasi Seroja 7 Desember Indonesia masuk ke Dili, selesai gitu ya. Ternyata ya memang bukan hanya di tahun 75 itu. Jadi sebelum operasi Seroja sendiri ada beberapa operasi yang dilakukan. Yang pertama adalah operasi Komodo. Ya, ini operasi Komodo dimulai tahun 74 pada saat terjadi gejolak dan mulai ada kudeta di Portugal. Indonesia sudah mulai siap-siap, artinya mulai penggalangan lah, Opsus ya, Opsus operasi khusus saat itu masih kuat ya, zaman Pak Ali Murtopo dan juga Sugama, itu melakukan penggalangan non fisik. Tujuannya utama adalah yang pertama menjajaki seberapa besar sih partai-partai di sana itu keinginan untuk berintegrasi dengan Indonesia, seberapa besar. Artinya ini beneran nggak nih mau dengan Indonesia gitu kan, atau hanya beberapa orang aja. Yang pertama adalah sebelum ke sini ya, ini mungkin kita pernah dengar ya, pernah saya posting juga, ada misi Cost Plus. Nah ini mungkin nggak banyak yang tahu bahwa tahun ini November tahun 74 ini, jadi ini masih belum banyak kerusuhan ya. Tadi kan kerusuhan pertama kan kudeta Agustus 75 ya. Ini masih tahun sebelumnya. Nah, jadi Cost Plus itu ternyata pernah pentas ke Timor Portugis untuk dikirim oleh Ali Murtopo, Opsus, untuk melihat seberapa besar keinginan masyarakat pro integrasi ke Indonesia. Jadi mereka pentas, terus kemudian pengen dilihat sambutannya seperti apa dengan Indonesia, karena kan secara populer diharapkan musik-musiknya Cost Plus kan memang menarik ya, di Timor Leste seperti apa, Timor Portugis seperti apa gitu. Jadi mereka terbang ke sana ya dari Jakarta via Kupang. Ini pesawatnya Merpati. Ini livery Merpati, saya udah cek. Saat itu memang Merpati. Ini foto pada saat dia turun dari pesawat untuk stopover di Kupang. Nah ini foto ini dijadikan salah satu cover album juga ya, album Cost Plus. Itu ada yang menggunakan foto ini. Jadi misi di sana ya plus minus ya. Mereka berhasil pentas di sana, tapi sempat terjadi kerusuhan. Jadi ada massa yang melempari pro kontra ya, seperti tadi yang di artikel tadi ya. Sebagian masyarakat UDT maupun Apodeti menyambut dengan ramah gitu ya, mengeluk-elukkan kedatangan mereka. Ya ada FIFA Presiden Soeharto lah, inilah gitu ya. Tapi sebaliknya massa pro ODT melempari batu. Sehingga ya itu insiden yang di sana terjadi. Bahkan mereka ada yang mengancam untuk membunuh mereka pada saat di hotel. Nah ini singkat cerita mereka pulang dengan selamat, disambut oleh Pak Ali Murtopo dan Pak Adam Malik saat itu. Terus yang lain adalah penggalangan atau pembicaraan. Bagian dari operasi Komodo adalah dengan partai-partai. Jadi saya juga ya baru tahu memang belakangan partai-partai itu mereka diundang atau memang datang ke Jakarta untuk ketemu Opsus ya. Ini kalau dilihat di sini foto ini adalah dari Partai Apodeti. Ini mereka ketemu Joe Fernando Osorio Suarez dan lain-lain ketemu ketemu Pak Ali Murtopo ini dari Apodeti. Kemudian juga di sini kalau kita lihat dari UDT itu juga ketemu Pak Ali Murtopo. Ini ada Lopez da Cruz ya, mungkin kita akan sering dengar ya, karena kan menjadi pejabat Timor saat nantinya tahun 76-78 gitu ya. Kemudian yang sebelah kanan adalah
Costa Mosinho. Nah ini mati dibunuh Fretilin ya, kelak nih, tahun 76. Nah ternyata ya tidak hanya Aphrodite dan Odete yang berkunjung, tetapi juga Fretilin. Nah ini menarik. Ini foto-foto ini saya ambil dari buku integrasi tebel ya, ratusan halaman, terbitan tahun 76. Ya, kalau kita lihat ini foto ini juga ketemu ada, sorry, ini ada foto Nicola Lobato. Jadi Lobato sendiri pernah ke Jakarta ketemu Pak Ali Murtopo. Ini adalah Jose Ramos Horta. Ini kita akan kenal nih ya wajah ini bertahun-tahun. Nah, tokoh terkenal. Nah, ini menariknya ini dibawa jalan-jalan ini. Jadi Ramos Horta dan delegasi dibawa jalan-jalan. Ini kalau saya lihat di captionnya di buku dibawa ke pabrik industri mobil. Entah ya mungkin Astra atau mana ini. Ini dibawa ke sana fotonya. Ini bawa tasnya atau isi tasnya. Nah ini yang menarik adalah foto kedua ya. Mungkin kita perhatikan captionnya. Selama berkunjung di Jakarta, Bandung, Horta dan Antonio Cavarno tidak lepas dengan hostess yang mendampinginya. Jadi ini juga menarik ya, penulisan di buku integrasi tahun 76 memang ya itu kan buatan Orde Baru ya, pemerintah saat itu. Jadi memang berusaha ada citra-citra tertentu ke Fretilin gitu ya. Seperti itu kurang lebih. Jadi memang ketika partai ini digalang oleh Opsus untuk ya tujuannya kemungkinan supaya damai dan juga bisa jadi untuk berintegrasi dengan Indonesia. Itu kurang lebih operasi Komodo tahun 74. Dan di sini nanti kan kita banyak nanti akan nama-nama yang kita temukan di sini adalah Pak Alusius Sugianto terutama itu yang dipakai di misi-misi tersebut. Oke, ini juga menarik yang untuk Praseroja yaitu operasi Flamboyan. Ini mulai tahun 75. Jadi di sini mulailah peran Asintel saat itu Majen Beni Murdani untuk menarik kepimpinan ya, ke presiden dan kepimpinan. Komodo nggak berhasil nih, tolong kita percepat, kondisi udah makin mendesak ya, gawat gitu ya, sehingga Pak Beni Murdani berusaha untuk menarik dari Opsus ke TNI militer dikendalikan oleh Pak Beni. Karena kalau Komodo itu kan Pak Beni nggak terlibat di situ ya, jadi terlibatlah akhirnya semua operasi Komodo tadi dialihkan di tahun 75 Januari menjadi operasi fisik, operasi Sandi Yuda terbatas. Ya, jadi di sini yang menjadi peran tempurnya Sandi Yuda adalah dari Kopasanda saat itu. Nah, peran daripada operasi Flamboyan ini adalah selain memetakan rencana-rencana penyerangan ya nantinya ya untuk Seroja, juga untuk apa ya istilahnya penyusupan dan selain Sandi Yuda tadi ya penyusupan dan pelatihan terhadap pasukan gabungan dari partai-partai. Jadi kalau kita lihat di sanalah mulai muncul nama Nanggala ya. Nama-nama ini akan kita kenal di babak-babak selanjutnya. Yaitu adalah Nanggala 2 sampai 4 ya. Di mana detasemen 2 ini wadah grupnya adalah Pak Kuntara. Jadi Pak Kuntara ini sudah mulai muncul namanya di operasi Flamboyan ini. 3 tim yang ada adalah tim Susi, Nanggala 2. Karena Nanggala 1 itu adalah sebutan untuk yang ke Papua saat itu ya, ke Irian itu Nanggala 1. Kemudian tim Tuti Nanggala 3 dan tim Umi Nanggala 4 di bawah pimpinan ini ya, ada Pak Yunus, Pak Tarub dan Pak Sofyan Effendi. Kalau Pak Sutioso, ini contohnya di sini. Inilah yang kita sudah mulai kenal dengan istilah blue jean soldier. Ya, tentara pakai blue jean ya. Jadi ini kenapa? Karena operasi ini dianggap operasi intelijen Sandi Yuda, sehingga tidak boleh menampilkan identifikasi dari pasukan reguler resmi. Makanya disebut harus berpakaian preman. Nah, akhirnya preman saat itu ya blue jean lah gitu ya. Nah, di sini tampak Pak Sutioso di sini contohnya. Kemudian Pak Sutioso ini wakil tim UMI ya. Sebagai salah satu wakil kapten saat itu kapten.
Pak Sutioso ini masing-masing daripada nama personel di sana pun unik ya. Mereka menggunakan nama samaran. Jadi Pak Sutioso ini pakai nama Menix. Menix itu kalau kita lihat dulu ada film, mungkin pernah dengar ya, film detektif polisi gitu ya. Jadi dia pakai tokoh Menix. Nah, di sini dia berfoto dengan Pak Kapten Solam ya dari Marinir. Nah, ini kurang lebih penampakan dari pasukan gabungan, pasukan gabungan partai-partai ya. Ya, jadi mereka memang apa? Ini mirip ya. Ini saya nggak tahu ini tambang-tambang. Kalau di captionnya sih pasukan gabungan, apakah ini juga dari TNI atau dari milisi orang Timur Portugis ya, dari UDT dan APODT. Tapi mereka menggunakan blue jean juga nih. Jadi mereka udah mix lah ya. Nah, di sini juga ini caption ini juga menarik ya, berlatih sambil berperang. Anggota-anggota pasukan gabungan tidak canggung lagi melayani senjata mortir. Nah, jadi memang yang dikedepankan pasukan gabungan ya. Tapi kan mereka aslinya memang dilatih oleh pasukan Blue Jean ini. Nah, ini ada satu foto yang menarik yang saya temukan di buku TNI AL dalam operasi Timur Timur, ada buku internal TNI AL. Jadi identifikasi sukarelawan, karena marinir pun sudah mulai turun ya di Flamboyan. Jadi kalau kita beranggapan perang itu hanya muncul di Seroja, itu keliru ya, bahwa perang itu sudah muncul sebelumnya di operasi Flamboyan. Jadi marinir pun sudah mulai terjun. Nah, ini menarik, karena mereka berseragam militer ya, tetapi di sablon sukarelawan Indonesia Timur-Timur. Gitu. Jadi ini juga lucu ya, tentara tapi sukarelawan. Gitu ya. Karena istilah sukarelawan ini akan dipakai terus secara publik sampai ke PBB pun istilah sukarelawan ini muncul bahwa tentara Indonesia tidak ada gitu. Nah, ini saya highlight pertemuan-pertemuan yang terjadi. Ini adalah yang pertama itu pernah kalau kita baca di memoirnya Hendro Subroto itu ada Fatularan ya, ambus Fatularan itu 22 November ya. Jadi ini clear ya bahwa Seroja kan 7 Desember 75. Ini November pun udah ada pertempuran ya, pertempuran besar. Jadi di sini iring-iringan Panzer Amfibi BTR 50 dari Marinir yang dinaikin juga oleh wartawan Hendro Subroto ini diserang ya oleh Fretilin di Fatularan di sebuah sungai kering dan mereka ada di bukunya Hendro Subroto ya. Ini Hendro Subroto luka tertembak di sini, terkena pecahan peluru. Dan ini menjelaskan kenapa operasi Seroja Hendro tidak ikut meliput ya, karena memang masih dirawat. Kemudian ada juga pertempuran di Batu Gede. Jadi pada saat menyeberang perbatasan, di situ sudah mulai jatuh ya kota-kota Batu Gede, ada benteng Batu Gede ini dikuasai oleh pasukan gabungan. Yang saat itu dikedepankan memang nama pasukan gabungan, APODT dan UDT. Ini menguasai benteng Batu Gede. Kemudian pernah kita dengar juga Balibo 5. Nah, Balibo 5 ini terjadinya di Oktober 75. Ya, jadi memang sebelum Seroja ini sudah terjadi insiden Balibo 5. Ini adalah collateral damage ya, di mana ada 5 wartawan Australia yang turut tewas tertembak ya di sebuah rumah di Balibo pada saat terjadi penyerangan oleh pasukan gabungan. Itu kurang lebih peranya. Nah, ini saya akan masuk ke operasi Seroja di sini. Oke, di sini nanti saya akan kolaborasi ya. Nanti ada Pak Ibnu Fatah ya. Pak Ibnu Fatah ini dari TNI. Malam Pak Ibnu Fatah udah join ya Pak ya? Ya, dari topografi nanti akan mengulas dari sisi terrain daerah Kota Dili dan sekitarnya. Kemudian saya juga perkenalkan nanti ada pendaratan dari batalion Brigif 18, itu nanti ada Mas Bobi Revolta ya. Mas Bobi Revolta udah join. Mas Bobi Revolta ini ya ini putra dari Pak Kolonel Roni Muaya ya. Yang Mas Bobi ini menulis buku Operasi Seroja. Jadi kalau Anda ketik di marketplace ya, Operasi Seroja itu muncul bukunya Mas Bobi itu, Operasi Seroja. Ini buku yang sangat menarik ya tentang pendaratan penerjunan pasukan Linut. Oke, yang pertama adalah
rencana operasi ya. Jadi saya akan fokus yang di Dili saja ya. Mungkin kalau di Bau-Kau mungkin pas saat diskusi ya, tapi saya nggak akan bahas detail. Ini adalah rencana operasi hari H operasi Seroja 7 Desember 75. Ya, order of battle dari TNI atau let's say sukarelawan TNI saat itu yang disebut adalah Satgas A. Satgas A ini dipimpin oleh Letkol Matroji. Ya, di sini juga saya menyapa Mas Bagus ya. Mas Bagus ini juga putra veteran yang dari Brigif 18 juga ya kalau nggak salah ya. Nah, ini Pak Letkol Matroji ini adalah komandan Brigade Infanteri 18 diserai tanggung jawab untuk menerjunkan Satgas A. Satgas A ini adalah pasukan lintas udara yang akan terjun di atas kota Dili, di mana inti kekuatannya adalah dua batalion 501 dan 502 yang turut terjun, Baret Hijau, Kostrat. Kemudian Baret Merah adalah grup 1 Parako Kopasanda yang dipimpin oleh Letkol Sugito sebagai komandannya. Ini kita bicara rencana operasi ya. Kemudian ada dari Kopasgat, Baret Jingga. Oke, kemudian di Brigif 18 sendiri ada Batalion Banteng Raider 401, ini ditetapkan sebagai cadangan. Kemudian nanti akan ada juga pendaratan amfibi yang akan dilakukan oleh BTP. BTP ini Batalion Tim Pendarat 5 dari Brigade Infanteri 1 Marinir. Jadi kendaraannya ini utamanya tank ya, tank berkanon 76 mm PT-76 dan panser amfibi ya, panser lantai BTR 50 dengan 2 kompi infanteri dan 1 tim intai amfibi. Jadi rencana operasinya adalah ini cukup berani ya. Ini adalah kota Dili. Kota Dili ini nanti akan dijelaskan oleh Pak Kolonel Abdul Fattah ya, Ibnu Fattah nanti membantu apa sih kontur daripada kota Dili. Jadi Baret Merah nanti akan diterjunkan di atas kota. Ini ada pembicaraan khusus nanti akan dijelaskan kenapa sih kok terjunnya di tengah kota gitu. Kenapa nggak di sini? Kenapa nggak di sini? Kok di tengah kota? Ini juga ada yang bilang di terakhir di literatur bahwa ini bunuh diri gitu ya. Mana ada terjun payung di atas kota persis gitu ya. Ini juga nanti akan dibahas. Nah, nanti akan Baret Merah akan terjun menguasai kota ya. Jadi ada Satgas A, nanti tim A ada mendarat di pangkalan udara ya, lapangan terbang ya, lapangan terbang Komoro. Kemudian ada yang mendarat di pelabuhan untuk mengamankan pendaratan marinir di sini nanti akan terjun. Kemudian yang ketiga adalah mendarat di kantor gubernur. Kantor gubernur di sini adalah kantor nomor 6 ini ya. Jadi ini ada boulevard, nanti akan diterjunkan di sana. Kemudian Baret Hijau peranannya adalah akan menutup pengunduran pasukan Fretilin ke arah selatan. Ya, selatan ini kan ada kota Aileu dan lain-lainnya. Nah, ini mereka akan mendarat di sini. Ya, di sini ada markas kompi pemburu Tropas ya. Di sini di belakang ini ada markas-markasnya mereka. Itu kurang lebih rencana operasi yang mungkin dalam ukuran militer barat itu dianggap gila gitu ya. Dan kita akan lihat ini. Nah, mungkin saya akan mengundang Pak Ibnu Fattah, Pak Ibnu Fattah. Ya, Nah, Pak ya Ibnu Mas Fattah, Jadi. monggo Pak bisa dijelaskan Pak, mungkin Bapak punya pengalaman melihat kontur kota Dili seperti apa Pak ya, di Sungai Komoro ini ada apa, ini daerah barat ada apa, di selatannya apa, dan utaranya apa nih Pak ya? Sekarang saya ya, giliran ya. Monggo Pak, ya. Pengamatan Bapak selama di Dili dan sekitarnya itu. Saya akan memakai gambar yang sama yang ada di slide. Jadi terus terang, Dili saya kenal ketika saya datang ke sana tahun 92. Saya hampir 2 tahun di Dili.
kemudian saya datang lagi 99 jajak pendapat, saya ngepost di Dili juga. Kemudian terakhir ketika sudah merdeka, beberapa kali rapat batas dengan RDTL, saya datang ke Dili. Jadi Dili ini kota yang sangat familiar. Kemudian kalau kita lihat secara umum, bayangan kota Dili itu adalah kota pinggir pantai, di mana dataran pesisirnya itu sangat sempit. Artinya dari bibir pantai sampai ke gambar paling bawah itu ada keterangan bukit-bukit, seperti itulah gambarannya. Jadi pemukiman hanya sebatas berkembang di daerah pesisir daratan ini. Nah, kemudian nanti mungkin Mas Yani, tolong dikaitkan juga dengan kalau kita linut, kan ini masuk ke sana kan dengan serangan linut ini. Nah, nanti tolong kalau misalkan masih ingat, karena saya nggak tahu ya, saya baca bukunya Hendro Subroto udah lama. Arah penerjunan itu apakah datang dari timur ke barat, ataukah dari barat ke timur? Dari timur, Mas. Itu. Dari timur. Karena ini juga menyangkut pertimbangan tadi. Pesawat melandai dengan arah sudut kedatangan yang dia masih bisa untuk terbang pergi lagi. Jadi ketika dia terjun, dia lintas melewati kota Dili, kemudian dia harus balik lagi untuk sorti berikutnya. Terkait dengan itu tadi sudah disinggung sebaran pasukan. Betul, tadi ada beberapa pasukan Kopasanda di kantor gubernur di dekat pelabuhan. Kemudian ada beberapa pasukan yang diterjunkan sesuai dengan titik terjunnya. Cuma kalau kita lihat, saya akan bicara dari arah timur dulu. Di timur dari sebelah timur ini, di situ ada daerah yang namanya Lesidere. Lesidere itu sekarang menjadi, kalau dulu tempatnya uskup Uskupan Dili ya. Kemudian menyusuri pantai ke arah barat, masuk ke Farol. Farol, kemudian ke timur lagi, masuk ke Kampung Alor sampai ke daerah Sungai Komoro dan Tasitolu. Jadi ada danau kering di sebelah ini, kalau peta ini di sebelah barat, dekat dengan bandara yang ada airstripnya itu. Nah, di situ ada danau kering yang cukup luas, namanya Tasitolu. Saya kok cenderung menebak bahwa penerjunan itu mendekat dari barat ke timur atau dari timur ke barat. Nanti coba dilihat lagi. Karena mengingat topografinya yang sempit tadi. Ya, izin. Terus terkait dengan Sungai Komoro. Ya, silakan. Halo? Ya, silakan Pak, silakan. Terkait dengan Sungai Komoro, sungai ini memang cukup lebar. Ya, kondisi fisik di lapangan sungai ini lebar. Dan dia akan membawa air yang besar, sangat deras ketika musim hujan. Tapi dia bisa kering kerontang, hanya menunjuk hamparan pasir dan batu-batu ketika musim kemarau. Saya tidak tahu kenapa dulu intelijen kita kok sangat lemah mengatakan bahwa di Komoro banyak buaya. Padahal sama sekali itu lingkungan yang tidak cocok untuk buaya. Karena sungainya bukan sungai yang berawa-rawa, artinya menjadi tempat bersembunyian buaya atau tempat yang cocok habitat untuk buaya. Melihat morfologi dan kondisi alamnya yang tidak memungkinkan untuk berkembang biak. Katakanlah seperti itu. Kemudian bukit-bukit yang di sebelah selatan, jadi kalau kita lihat petanya itu yang di sisi bawah, itu benar di sebelah sana itu ada kompi tropas, namanya Tai Besi, dan sekarang pun masih menjadi tempat konsentrasi markas militer di sana. Di situ juga ada, selama kita integrasi, rumah sakit wirausaha yang sangat vital ketika kita
teman-teman kita banyak yang terluka atau gugur dan dirawat di rumah sakit itu. Di atas perbukitan itu nanti akan menuju ke arah kota Ailiu. Tadi sudah disebut sekilas, kota yang cukup terletak di daerah ketinggian. Ailiu sekarang menjadi daerah penghasil kopi karena memang cocok untuk pengembangan kebun kopi. Sementara itu, Mas Yani, kira-kira ya gambaran ya, untuk menjawab tadi Pak Ibnu.